Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Fahra, Fahriyah, Fariz, Fatimatu Zahro, Fitria Nada Rohmah, Habibah, Haikal, dan Hilma akan mempresentasikan mengenai materi tasawuf. Sebelumnya, apa sih tasawuf? Tasawuf ialah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia. Nah, untuk selanjutnya adalah pokok bahasan kelompok kami, yakni mengenai pokok-pokok ajaran tasawuf. Yang pertama ada takholi. Apa sih takholi? Takholi ialah membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, kotor hati, maksiat, lahir dan batin. Takholi sendiri adalah jalan pembersihan dalam rangka melepaskan diri dari perangai yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sifat-sifat tercela ini merupakan pengganggu dan penghalang utama manusia dalam berhubungan dengan Allah. Takholi juga dapat diartikan mengosongkan diri dari sifat ketergantungan terhadap kelezatan duniawi. Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha melenyapkan dorongan hawa nafsu jahat. Takholi berarti mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan kehidupan duniawi. Dalam hal ini, manusia tidak diminta secara total melarikan diri dari masalah dunia dan tidak pula menyuruh menghilangkan hawa nafsu, tetapi tetap memanfaatkan duniawi sekedar sebagai kebutuhannya dengan menekan dorongan nafsu yang dapat mengganggu stabilitas akal dan perasaan. Manusia tidak menyerah kepada setiap keinginan, tidak mengumbar nafsu, tetapi juga tidak mematikannya. Manusia menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya, sehingga tidak memburu dunia dan tidak terlalu benci kepada dunia. Jika hati telah dihinggapi penyakit atau sifat-sifat tercela, maka ia harus diobati. Obatnya adalah dengan melatih membersihkannya terlebih dahulu, yaitu melepaskan diri dari sifat-sifat tercela agar dapat mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Untuk materi selanjutnya, dipersilahkan kepada Fatimah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua dari pokok-pokok ajaran tasawuf, yaitu tahalli. Adapun pengertian dari tahalli ialah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan tahili dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela dengan menjalankan ketentuan agama, baik yang bersifat eksternal yaitu luar maupun internal yaitu dari dalam. Yang disebut aspek luar adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat formal seperti sholat, puasa, haji, dan lainnya. Dan adapun yang bersifat dalam adalah seperti keimanan, ketaatan, dan kecintaan kita kepada Tuhan. Tahalli juga dapat diartikan sebagai semedi atau mediatasi secara sistematis dan metodik, meleburkan kesadaran dan pemikiran untuk dipusatkan dalam perenungan kepada Tuhan. Baik, pemateri yang selanjutnya Fitria Nada Rohmah. Baik, untuk selanjutnya pokok-pokok ajaran tasawuf yang ketiga yaitu tajalli. Tajalli penampakan diri Tuhan yang bersifat absolut dalam bentuk alam yang bersifat terbatas, agar hasil yang telah diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh yang telah terisi dengan butir-butir mutiara akhlak dan sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur tidak berkurang, maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut
Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran optimum dan rasa kecintaan yang mendalam dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa rindu kepadanya. Para sufi sependapat bahwa untuk mencapai tingkat kesempurnaan kesucian jiwa itu hanya dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperdalam rasa kecintaan itu. Dengan kesucian jiwa ini, barulah akan terbuka jalan untuk mencapai Tuhan. Tanpa jalan ini, tidak ada kemungkinan terlaksananya tujuan itu, dan perbuatan yang dilakukan tidak dianggap perbuatan yang baik. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hilma Siti Halimatus Sya'diyah. Untuk selanjutnya yaitu pokok-pokok ajaran tasawuf. Di antaranya riyadhah, muqarabah, dan muraqabah. Riyadhah di kalangan para penganut tarekat riyadhah atau mujahadah biasa disebut juga sebagai metode. Adapun secara bahasa, riyadhah berarti latihan. Maksudnya adalah latihan rohaniyah untuk menyucikan jiwa. Riyadhah yang biasa dilakukan antara lain, pertama yang dilakukan adalah bertobat. Kedua, untuk memantapkan tobatnya, ia harus zuhud. Ia mulai menjauhkan diri dari dunia materi dan dunia ramai serta fokus beribadah. Ketiga adalah wara'. Ia harus menjauhkan dirinya dari perbuatan syubhat dan tidak memakan makanan atau minuman yang tidak jelas kedudukan halal haramnya. Keempat adalah fakir. Ia harus menjalani hidup kefakiran. Kebutuhan hidupnya hanya sedikit dan ia tidak meminta kecuali hanya untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Kelima adalah ia harus sabar. Keenam adalah tawakal. Ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ketujuh adalah ridho. Ia tidak menentang cobaan dari Allah, bahkan menerimanya dengan sepenuh hati. Karena itu, seorang sufi tidak menyimpan perasaan benci kepada siapapun, karena semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah. Untuk selanjutnya, yaitu muqarabah, yang akan dijelaskan oleh Haikal Ibrahim. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan muqarrabah. Muqarrabah secara bahasa berarti saling berdekatan, bina musyrakah. Dari kata qaraba yuqarribu muqarrabah. Dalam pengertian ini, maksudnya adalah usaha-usaha seorang hamba untuk selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni saling berdekatan antara hamba dan Tuhannya. Upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah harus diiringi dengan nilai-nilai keikhlasan dan kesungguhan untuk mencapai ridhonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan firman-Nya, "Wahai Musa, jika Anda menginginkan aku lebih dekat kepadamu dari pembicaraan dengan lidahmu dan dari bisikan hati menuju hatimu, ruh dengan badanmu, sinar penglihatan dengan matamu, pendengaran dengan telingamu, maka perbanyaklah membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW." Orang-orang yang soleh selalu berusaha untuk bertakarrub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, cara yang terbaik dalam mencapai martabat kedekatan kepada Allah ialah dengan bertafakur, meditasi. Amal ini juga sungguh bermanfaat dalam rangka merenungi ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat kauniyah. Taqarrub atau biasa al-qurb diindikasikan dengan kedekatan hamba dalam taatnya dan disiplinnya waktu dalam ibadah-ibadahnya. Kedekatan hamba kepada Tuhannya mula-mula dengan iman dan pembenaran. Kemudian, kedekatan melalui ihsan dan hakikatnya. Sedangkan kedekatan al-haq saat di dunia ini didapati melalui kemakrifah. Kita perhatikan hadis
qudsi berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang kekasihku, maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Dan tiada mendekat padaku seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih aku senangi daripada menjalankan sesuatu yang aku wajibkan. Dan selalu seorang hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah, sehingga aku menyenanginya. Maka apabila aku telah mengasihi kepadanya, tentu akulah yang akan menjadi pendengarnya, yang ia dengarkan dengan itu, dan penglihatan yang ia lihat dengan itu, dan sebagai tangannya yang ia gunakan, dan sebagai kakinya yang ia jalankan. Apabila ia memohon kepadaku, pasti aku ijabah. Dan apabila ia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan beri perlindungan. Dan aku tidak berputar-putar dari suatu yang aku lakukannya. Adapun bolak-balik aku dari seorang mukmin adalah ia tidak suka kematian, sedangkan aku tidak suka memburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Teh Habibah. Baik, selanjutnya ialah muraqabah. Muraqabah adalah mawas diri kepada Allah. Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik manusia. Baginya tak ada sesuatu yang rahasia dan samar. Muraqabah adalah kontrol atau pengawasan. Muraqabah terletak pada tingkatan ketiga dari 4 tingkatan dalam derajat maqamat, yaitu al-hakikah. Secara istilah, muraqabah adalah sikap mawas diri dalam rangka menghindari diri dari perbuatan dosa. Muraqabah memiliki 3 tingkatan, yaitu muraqabatul qalbi, yang kedua muraqabatul ruhi, yang ketiga muraqabatus sirri. Muraqabatul qalbi yaitu kalbunya selalu waspada dan selalu diperingatkan agar tidak keluar dari kebersamaannya dengan Allah. Yang kedua muraqabatul ruhi, kewaspadaan dan peringatan terhadap ruh agar selalu dalam pengawasan dan pengintaian Allah. Yang ketiga, muraqabatus sirri, kewaspadaan dan peringatan terhadap sir agar selalu meningkatkan amal ibadahnya dan memperbaiki perilakunya. Adapun menurut Al-Sarraj, ahli muraqabah dalam muraqabah terbagi menjadi 3 tingkatan. Yaitu pertama tingkatan ibtida, yaitu pemula. Kelompok ini sebagaimana yang disebut oleh Hasan Ibnu Ali, bahwa bagi sang hamba hendaknya senantiasa menjaga rahasia-rahasia hati karena Allah selalu mengawasi setiap apa-apa yang tersirat dalam batin. Yang kedua, menurut Ibnu Atha mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang senantiasa mengawasi yang hak dan yang hak di dalam fana kepada selain yang hak dan senantiasa mengikuti Nabi Muhammad dalam perbuatan, akhlak dan adabnya. Yang ketiga yaitu tingkatan hal al-kubaro, orang-orang agung, yakni mereka yang senantiasa mengawasi Allah dan meminta kepadanya untuk mereka dalam bermuraqabah. Allah sendiri sudah menjamin secara khusus hamba-hambanya yang mulia itu untuk tidak mempercayakan mereka dan segala kondisi mereka kepada seseorang selain dirinya, dan hanya Allah saja yang melindungi mereka. Jadi untuk muraqabahnya sendiri ada tingkat-tingkatan, yaitu muraqabatul qalbi, muraqabatul ruhi, dan muraqabatus sirri. Adapun bagi ahli muraqabahnya itu terdiri atau terbagi menjadi 3 tingkatan juga, yaitu tingkatan ibtida, yang kedua adalah tingkatan menurut Ibnu Atha, yang ketiga adalah tingkatan halul kubaro. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dari materi muraqabah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulannya, tasawuf adalah salah satu cabang ilmu Islam yang menekankan dimensi atau aspek spiritual dalam Islam. Di dalam tasawuf terdapat pokok-pokok ajaran yang sangat penting bagi manusia untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembersihan ini dalam rangka melepaskan diri dari perangai yang tidak baik
yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sikap mental dan perbuatan luhur yang sangat penting diisikan ke dalam jiwa seorang dan dibiasakan dalam kehidupannya adalah taubah, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, cinta, ma'rifah, dan kerelaan. Beli gelas gratis nampan, bila kurang jelas boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.